Janji dari Perjanjian Kekal bagian ke-7, Silsilah Yesus Kristus periode ketiga bagian ke-6, Azor. Silsilah di kitab Matius pasal 1 adalah miniatur dari seluruh sejarah penebusan yang mengandung perjanjian-perjanjian kekal Tuhan kepada umatnya yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Buku seri sejarah penebusan kelima menjelaskan tentang sejarah silsilah Yesus Kristus fase yang ketiga yang memiliki 14 generasi, yaitu dari masa kerajaan Yehuda hancur sampai Yesus Kristus lahir. Saat kita mempelajari 14 generasi ini, kita akan menerima penyelenggaraan sejarah penebusan Tuhan baik di zaman itu dan untuk kita semua hari ini. Hari ini kita akan lihat tokoh ke-6 dalam silsilah Yesus Kristus fase yang ketiga, yaitu Azor. Arti nama Azor adalah yang memberi pertolongan, orang yang membantu. Alkitab tidak mencatat secara khusus tentang Azor anak Eliakim ini. Poin pertama kita akan lihat, di Perjanjian Lama ada 3 orang yang memiliki nama Azor atau Azur. Di Perjanjian Lama, nama Azor dicatat sebagai Azur. Yang pertama kita akan lihat Azur, ayah Hananya, seorang nabi palsu dari Gibeon. Yeremia 28 ayat 1, dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Hananya adalah nabi palsu di zaman Raja Zedekia, yaitu Raja Yehuda yang terakhir. Hananya melawan Nabi Yeremia, yaitu nabi yang asli, yang bernubuat tentang Babel akan menaklukkan Yehuda. Hananya memberikan nubuat-nubuat firman palsu kepada seluruh rakyat Yehuda di rumah Tuhan. Sebagai berikut, Allah akan mematahkan Gandar atau Kuk Raja Babel. Allah akan membebaskan umat Israel yang ditawan di Babel. Allah akan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan yang telah diambil oleh Babel. Akhirnya Hananya mati pada bulan ke-7 di tahun ia menyampaikan nubuat-nubuat palsu tersebut. Yeremia 28 ayat 15 sampai 17. Lalu berangkatlah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya. Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Yang kedua kita akan lihat Azur ayah Yaazanya. Di Yehezkiel 11 ayat 1-2, lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antara mereka kulihat Zaanya bin Azur dan Pelaca bin Benanya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Jadi Yaazanya adalah orang yang merancang kedurjanaan atau masalah, duka, kejahatan, dan memberikan nasihat jahat. Lalu yang ketiga ada Azur yang membubuhkan meterai pada dokumen perjanjian. Situasi dan kondisi saat itu, tembok kota Yerusalem yang runtuh akhirnya dibangun kembali dengan sempurna di bawah kepemimpinan Nehemia saat pemulangan umat Israel dari penawanan Babel pada gelombang ketiga, yaitu di tahun 444 SM. Lalu terjadilah perkembangan rohani di Israel sehingga perjanjian dengan Tuhan diperbaharui. Umat Israel menyesal dan bertobat. Pada waktu itu, pemimpin-pemimpin bangsa itu berdiri terdepan dalam mengambil ketetapan hati untuk menjaga perjanjian dan membubuhkan meterai.
Azur adalah orang yang ada dalam daftar para pemimpin yang membubuhkan meterai tersebut. Azur adalah salah satu pemimpin yang memeterai perjanjian pertobatan. Poin kedua, kita akan lihat tentang arti nama Azor, yaitu orang yang memberi pertolongan atau membantu. Melihat arti nama Azor, kita dapat mengerti bahwa orang tua Azor berharap Azor menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman, yaitu seorang yang memberi pertolongan besar dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita perhatikan, dari 3 orang yang bernama Azor atau Azur di perjanjian lama ini, ada yang menjadi penolong bagi pekerjaan Tuhan, yaitu Azur, pemimpin yang menjaga perjanjian Tuhan. Tapi ada juga yang merugikan pekerjaan Tuhan, yaitu Azur, ayah Hananya, nabi palsu, dan Azur, ayah Yaazanya, pemimpin palsu. Melalui pelajaran dari 3 orang yang bernama Azur di Alkitab ini, kita bisa belajar bahwa ada 2 macam orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang menjadi pertolongan bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang membuat kerugian bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan hubungan Adam laki-laki dan Hawa perempuan sebagai hubungan Kristus dan gereja atau jemaat. Artinya, kita semua bagaikan Hawa yang diciptakan untuk menjadi penolong bagi pekerjaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata penolong yang sepadan di sini adalah neget ezer, yang artinya di depan menolong, menolong dalam sudut pandang. Artinya, kita diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan, yang sesuai di mata Tuhan Yesus Kristus, yang menurut standar atau kehendak Tuhan. Apakah kita selama ini hidup untuk memberi pertolongan kepada pekerjaan Tuhan, atau menghambat atau menghancurkan pekerjaan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah membangun kerajaan Allah. Tuhan memakai gereja mula-mula untuk membangun kerajaan Allah yang beribadah kepada Tuhan dengan fokus dan berpusat pada firman Tuhan dan bersekutu satu sama lain, saling mengasihi, saling mengampuni. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan ayat 46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Apakah kita menjadi orang yang menolong agar pekerjaan Tuhan, yaitu kerajaan Allah, dapat digenapi dan berkembang? Ini harus dimulai dari diri kita sendiri, yang semakin rajin beribadah, fokus kepada firman, dan bersekutu, mengasihi dan mengampuni terhadap sesama. Jika kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, ini bagaikan hamba yang tidak mengusahakan satu talentanya, yang pada akhirnya dia dilempar ke kegelapan, tempat ratapan kertak gigi.